ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, jadi kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini berdasarkan hasil AKPD kalian yang sudah diisi beberapa minggu yang lalu, ya kan? Dari hasil AKPD itu menunjukkan bahwa kalian belum mengetahui bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi. Ada yang ingat pernah ngisi itu? Ada butirnya kan, yang AKPD yang banyak, ada 50 soal itu. Nah, sebenarnya nggak cuma kalian, tapi karena kelasnya kan dibagi dua, jadi ibu milihnya kalian aja. Sebenarnya ada perempuan, ada laki-laki, tapi karena kelasnya masih dipakai, jadi ibu minta kalian aja gitu, ya. Nah, bimbingan kelompok ini ada peraturannya. Peraturannya adalah kalian harus aktif, harus menunjukkan bahwa kalian percaya diri untuk mengemukakan pendapat kalian, ya. Di sini tidak ada benar atau salah, ya. Jadi pendapat apapun itu adalah ya pendapat kalian dan ibu hargai itu, gitu ya. Paham? Nanti kita akan materinya dari YouTube, ibu lihat di Kemenkes apa ya, tentang kesehatan reproduksi, ya. Jadi nanti kita lihat videonya di YouTube itu. Oke, ada pertanyaan? Nanti karena kita bimbingan kelompok, ini sifatnya umum, ya. Nanti ada lagi konseling kelompok. Nah, kalau konseling kelompok ini dia khusus dan berdasarkan permasalahan kalian yang udah benar-benar kalian alami. Kalau bimbingan kelompok ini masih secara umum, gitu ya. Oke. Nah, di bimbingan kelompok ini kita juga ada asas kerahasiaan. Jadi ibu harap selesai dari sini ya sudah. Kita selesai di sini saja. Tidak kemana-mana. Baik itu bimbingan kelompok ini atau konseling kelompok nantinya. Nah, itu kan kalau konseling kelompok nanti mungkin orangnya bisa beda, ya. Paham ya? Waktunya cuma 1 jam pelajaran karena kita udah mulainya udah ini banget, udah telat banget ya. Jadi nanti mungkin sampai jam berapa ya? Jam 2 kurang 15 menit ya. Oke. Pelajaran Budila sampai jam berapa? 2.15 14.15. Kalau kita mau ada, ya makanya ibu minta nanti sebelum jam 2 kita harus selesai, ya. Semakin kalian aktif, maka semakin cepat kegiatan ini berlangsung, ya. Gak usah deg-degan karena di kelas ada kelompok-kelompok gitu nggak? Siapa? Ada? Ada. Tapi nanti harus tetap ini ya, harus tetap aktif ya. Iya. Di KBC itu lebih capek ya? Kalian semua ikut bimbel? Iya. Abis pulang sekolah bimbel? Iya. Tapi emang itu mau kalian? Iya. Atau orang tua? Enggak ada tuntutan. Beban. Mau aja. Kuat juga kok orangnya. Oke, sekarang kita mulai ya materinya. Ibu harap kalian nanti dari video ini nanti kalian bisa menyimpulkan apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa batasan yang harus dijaga, ya.
Jadi apa yang didapat? Cara menjaga alat kelamin dan laki, cara membersihkannya, terus cara menjauhi dari zat adiktif, terus hal-hal yang berbau narkoba. Oke, ini kan tentang reproduksi ya, cara kita menjaga. Nah, cara kita menjaganya tuh gimana? Jaga kalau misalnya untuk perempuan kayak misalnya kalau saya lagi masa haid gitu mengganti pembalut 2 sampai 3 kali sehari, atau kalau lagi mandi terus itu sering-sering ganti celana dalam kayak minimal sehari itu 2 kali. Habis itu jangan jaga jarak pakai celana dalam. Terus kalau membilas kalau lagi membasuhnya gitu itu usahakan dengan air mengalir. Terus kalau penggunaan kayak kan ada tuh ya sabun khusus Bisfi gitu ya. Kalian gimana? Kayaknya jangan dinaikkan ke brand-brand. Kalau kalian terlepas dari video yang udah kita tonton ya, kalau cara kalian masing-masing nih menjaga biar alat reproduksi kita baik, sehat, itu gimana dari kamu? Bisa masih jangan maksudnya di sana dalam diganti 2 kali sehari
sama juga. Aku ya sih lagi haid itu juga cuci subscriber sampai bersih, terus sering ganti dalam. Soalnya kalau nggak bisa diganti itu dalamnya pasti ada bakterinya kan, kuman-kuman virus yang nempel sama dalam tersebut jadi gatel. Terus kalau aku lagi nggak haid biasanya aku biasanya ganti dalaman 2 sampai 3 kali. Terus kalau habis BAB cuci ucap belakangnya tuh pantatnya tuh dicuci pakai sabun. Kalau kamu? Ya kurang lebih sama juga. Kalau misalnya lagi nggak haid itu bisa ganti celana dalam bisa sampai 4 kali tuh bisa sehari. Habis itu Banyak juga 4 kali sehari. lebih ya. Terus aku nggak tahu ya kayak setiap hari aku tadi pakai panty liner tuh boleh ya? Nggak boleh ya, kalau menurut Kemenkes nggak boleh karena panty liner itu kan kita nggak tahu ya itu sebenarnya bahannya apa. Terus kadang memang kita kan ada fase kayak pernah nggak sih kalian keputihan gitu, ya kan? Nah pakai panty liner itu kalau pas lagi keputihan itu, kalau ibu pribadi ya, kalau misalnya kan mau haid itu biasanya kita keputihan ya, atau setelah haid itu biasanya keputihan. Nah itu pakainya itu karena memang kalau pakai panty liner terlalu sering atau setiap hari itu nggak bagus juga, sebaiknya dihindari. Kemudian tadi kan kita di sini banyak ya, ada tentang HIV/AIDS ya kan, ada tentang narkoba, terus ada tentang gimana sih kita biar nggak terkena dampak dari apa sih kesehatan reproduksi yang nggak sehat gitu ya. Nah menurut kalian sekarang ini kan namanya laki-laki dan perempuan apalagi pacaran ya, di masa-masa kalian itu kan pacaran menyenangkan gitu kan. Nah menurut kalian menyenangkan nggak pacaran? Kalau nyakitin nggak menyenangkan. Oh gitu, kayaknya. Korban tersakiti Oh, kayaknya. kayaknya tahu kayaknya kayak gitu. Sabar ya. Kalian pacaran tapi Enggak. belum pernah. Kamu udah pernah Deket-deket lah paling. tapi nggak sampai pacaran. Kalau Aku nggak mau pacaran. Korban disakitin dulu, jadi kayak gitu. kamu udah Deket aja. dekat, kamu pacaran Asik ya? cuma berdua, benar aja. Dan Dan sama ini. enggak. Beda. Kamu Enggak. jadi dari awal masa puber sampai sekarang kalian mulai menstruasi kapan? Kalau perempuan kan awal masa puber menstruasi ya. Nah kalau kalian menstruasinya mulai kapan? Pas 1 SMP. Aku sih kelas 1 SMP naik kelas 2. Kelas 8 kayaknya. Kelas ada yang kelas 5, ada yang kelas 6, ada yang SMP ya. Yang beragam ya. Menurut kalian apa sih yang ngebuat masa puber itu beragam? Makanan. Kamu? Gen. Iya, kayak gen. Terus dari lingkungan kayak hal-hal yang kita lihat gitu sering lihat. Dari tontonan kan juga kayak tontonan orang banyak pacaran. Sekarang gitu. ini ya, sekarang Micu-micunya. anak-anak sekarang itu lebih cepat pubernya. Karena ya mungkin pertama makanan ya, kita kan suka banget ya fast food, yang gitu-gitu kan suka banget ya. Terus kita juga kayaknya kalau untuk makan sayuran setiap hari, makanan sehat, makanan yang tidak berbau-bau micin itu kayaknya susah banget ya. Gitu. Terus selain kesehatan reproduksi, menurut kalian nih gimana sih kalau misalnya nih di lingkungan kelas kalian atau di lingkungan rumah kalian ada orang yang, atau keluarga kalian lah ya, ada orang yang secara umum kesehatan reproduksinya nggak baik, misalnya keputihannya setiap hari, atau misalnya dia kena penyakit kelamin. Tanggapan kalian gimana? Dan menurut kalian kenapa sih bisa jadi kayak gitu? Karena ini suka makan fast food. Mungkin dia kurang menjaga kebersihan untuk alat reproduksi.
mencegah kita biar tetap, maksudnya itu kita biar tetap sehat gitu, gimana sih caranya? Makan sehat yang sempurna. Itu kayaknya template banget ya, maksudnya sempurna ya. Menjaga pola makan, sering berolahraga, menjaga Banyak minum air kebersihan. putih. Suka air putih nggak? Suka. Suka. Terus suka boba. Kayaknya. Waduh. Oke, kalau misalnya nih teman-teman kalian ada yang terkena penyakit yang berkaitan dengan reproduksi ya, tanggapan kalian gimana? Teman di kelas misalnya si A, Nggak ngejudge tapi kayak penasaran ya? Nggak biar kamu Enggak sih. Jadinya nggak menjudge ya. Terus kira-kira apa yang bisa kalian bantu? Iya. Selain membantu secara mental ya, kalau kita nggak ngejudge kan berarti kita udah membantu dia secara mental ya, biar nggak down gitu. Selain itu, Gimana cara ngatasinnya? ke dokter suruh dikasih ini apa namanya, jangan makan kayak gini-gini gitu, ngasih nasihat maksudnya. menurut kalian kenapa dia bisa terkena hal itu? Selain dari makanan yang nggak sehat, selain dari 4 sehat 5 sempurna itu, sama olahraga, kenapa Kurang bisa? edukasi dan Ya, kurang mungkin bimbingan dia dari orang tuanya. kali kan orang kan kayak umurnya beda-beda kan. Ada yang dari SD bahkan. Itu kadang anak SD tuh belum tahu loh gimana caranya untuk menjaga hal reproduksi. Jadi orang tuanya juga nggak ngasih tahu banget kalau nggak boleh, nggak boleh kayak yang penting orang ini makan gitu. Kenyang, dia sehat ya kan, terlepas dari apa nggak peduli gitu Iya. ya. Jadi intinya adalah kepedulian pertama dari keluarga tentunya, ya kan, edukasi dari keluarga. Ini loh nak yang boleh, ini loh nak yang nggak boleh. Kalau kamu udah mens nanti begini loh nak. Kalian gitu juga sama orang tua ini. Iya. Ya. Oke, kemudian kalau misalnya sekarang kan banyak ya anak-anak yang melakukan hubungan seksual di luar nikah, bahkan usia SMA pun ada yang sudah hamil, SMP pun ada yang sudah hamil. Ada nggak di lingkungan kalian? Ada. Nggak ada, alhamdulillah ya. Baik-baik. Kemudian kalau misalnya teman kalian ada yang hamil di luar nikah, Sebenarnya nggak bakal ilfil sih, cuma kayak sedih dia aja. tuh enggak ya? Kayak prihatin gitu masih. Ya udah. Kreatif kasihan. Iya, tapi Udah tadi mau. aku alasannya juga. Udah gitu kan Caranya gimana? Kalau misalnya dia, kalau kan ada beberapa kasus yang karena kasus Pemerkosaan. nah itu pasti ada simpati yang gede. Misalnya dengan Emang dia suka suka Aja gitu. itu kayak miris aja sih. Kalau kamu mbak, Bingung. kayaknya Ya tergantung aja, kalau misalkan dia emang ngelakuin itu berarti ya dia udah tahu tanggung jawab aja sih, tanggung jawab Dia udah dari tahu resikonya itu, dia harus tahu resikonya gitu loh. Cuman kalau misalkan yang tadi dibilang Fadia, yang dia dilecehin itu kasihan banget sih, ya pembimbingan sih, jangan dijudge. Oke, alhamdulillah. Jadi kalian intinya sudah menyadari ya gimana caranya menjaga reproduksi, kesehatan reproduksi maksudnya ya. Terus gimana caranya biar nggak terlibat dengan seks bebas. Nah kalau misalnya nih, ini kan anak-anak remaja nih, kalian kan masuk remaja ya Mas Yan? Kalian ini masih remaja. Remaja itu kan cenderung gini nih, penasaran deh ini kayak mana. Terus kalau gue ngelakuin kayak gini gimana ya responnya orang-orang di sekitar gue. Terus kalau misalnya nih ada hal yang memang gimana ya, itu mau ngomong agak nanti kalian Biar gitu.
halus aja coba. Apa? Jadi gini, kalian ini kan masih masa kasmaran ya, kasmaran sama orang, suka aja sama orang gitu ya. Ih gila cakep banget gitu ya. Ih ternyata dia suka sama gua gitu ya. Nah kalau misalnya nih kalian sebagai wanita, kalau wanita itu kan biasanya pakai perasaan ya, logikanya kadang nggak jalan. Kalau udah terlalu sayang ya kan, Nanti baru jalan. nah kalau udah sakit hati baru kerasa ya kan. Nah misalnya laki-laki yang lagi deket sama kalian dan kalian suka dengan laki-laki itu, kalian ada rasa lah sama dia. Nah dia juga ada rasa nih sama kalian, deket lah kalian ini kan, ya kan, chatting segala macem, hahaha ini. Ada suatu ketika dia mengajak untuk melakukan hubungan seksual, gimana? Nggak mau. Bener ya, ini saksinya nih teman-temannya nih ya. Jangan sampai ya, karena menurut kalian kenapa? Yang pasti bakal dirugiin banget. Aku kita pengen, ini aku perempuan. pengen. Oke, silahkan. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan laki-laki yang udah ngajak begituan, dia itu orang yang gak bertanggung jawab. Kenapa? Dia tahu itu dia tuh belum jadi istrinya. Pasti itu masih jadi tanggung jawab orang tuanya kan. Pasti dia tuh punya pikiran yang pasti apa ya, jahat gitu kan. Dia pikir dia misalkan mau hamilin cewek ini, pasti gue nggak mau tanggung jawab, pasti itu tanggung jawab orang tuanya kan, bukan siapa-siapanya, pasti mikir kayak gitu kan. Dan dia juga bukan orang yang tulus kan, pasti cuman mau karena nafsu. Kalau pasti Sepakat ini, sepakat. abis itu feel deh, abis itu jauhin. Sudah. Bener nih, bener ya. Pasti nggak benar. Kalau kadang gini ya, Ananda semuanya, kadang itu perempuan kalau udah, nggak semua sih memang ya, mungkin ya alhamdulillah kita masih bisa berpikir secara logis ya, tapi kebanyakan ada beberapa kasus yang ya gimana ya bu, udah sayang gitu loh. Pernah nggak sih kalian ada temen yang gitu, ya bu udah sayang sama dia ya nggak apa-apa lah gitu. Ada. Di kelas aman ya, Oke, Ananda semuanya, karena gua udah mau jam 2, kalian juga masih ada tugas ya. Kesimpulannya, ibu mau dengar satu-satu. Dari siapa dulu? Dari Yusi. Kesimpulannya dari bimbingan kita ini, apa sih yang didapat dan apa sih yang bermakna? Aku deh, aku aja. Oke, mulai. Dari bimbingan yang tadi kita lakuin dan dari video yang udah kita saksiin, itu tuh ngajarin kita untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Apalagi kan kita cewek kan, pasti ya kita harus diketahui kan gimana cara merawatnya. Terus kita juga dikasih tahu supaya untuk lebih hati-hati dan menjaga apa ya, kehormatan kita sebagai perempuan kepada ke lawan jenis gitu loh. Apalagi kan ini kita lagi di masa pubertas, kita harus lebih waspada, peduli gitu loh. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Mau menambahkan ya yang aku tonton dari video ini itu, kita tuh harus menjaga kebersihan alat kelamin. Terus kalau kita diajak ke suatu dengan lawan jenis untuk berhubungan seksual tuh kita tolak, karena itu juga bukti dari bukti dari apa sih ini, mahkota kita, mahkota yang paling suci. Ada lagi? Untuk menghindari narkotika. Ada yang mau disampaikan? Dari pergaulan bebas aja. Terus apa ya, aku mau nambahin kalau misalnya ternyata peran orang tua, peran lingkungan begitu penting banget. Edukasi juga penting banget untuk bisa apa ya, kita tuh tahu bagaimana caranya ini supaya kita nggak terlanjur dan nggak terjerumus ke hal-hal yang buruk. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Ya ampun. Jadi
Jadi kesimpulannya adalah kita tahu gimana sih cara menjaga agar kesehatan reproduksi kita selalu sehat. Kita juga bisa menjaga bagaimana kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang itu bisa merugikan kita banget gitu ya. Nah, Ananda semuanya, untuk selanjutnya jika ada misalnya kalian ada yang kurang puas atau mau ada konsultasi lagi, bisa temuin ibu ya. Karena bimbingan kita ini kan singkat ya, waktunya cuma 1 jam pelajaran. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang Ananda semuanya kurang jelas, bisa menghubungi ibu atau ke ruangan ibu ya untuk konsultasi lebih lanjut gitu ya. Terima kasih, sangat luar biasa kalian semua, pendapatnya juga bagus-bagus, kalian sungguh sangat aktif, bisa bekerja sama dengan ibu. Mohon maaf jika ibu ada kesalahan kata atau perkataan ibu terlalu vulgar ya, karena memang kita pembahasannya agak lebih sensitif ya. Oke, karena waktunya sudah habis, segitu aja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu. Terima kasih semuanya. Maaf ya kita nggak ada ice breaking ya.